البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi. Pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan kitab At-Thaharah. Kitab Shalah. Setelah menyelesaikan sebelumnya kitab At-Thaharah. Dan kita akan masuk kitab Janaiz. Kitab yang ketiga setelah kitab At-Thaharah, kemudian kitab Shalah. Sekarang kitab Janaiz. Kitab yang membahas tentang jenazah, tata cara memandikan, mengkafani, demikian juga ada berkaitan dengan masalah itu. Setelah sebelumnya di kitab Shalah terakhir disebut tentang babul libas, tentang pakaian. Haram bagi laki-laki memakai kain dari sutra, demikian juga dari emas. Adapun sutra maka disebutkan boleh kalau cuma 4, paling banyak 4 jari, entah mungkin tanda dan sebagainya. Bahkan Nabi SAW belum mempunyai pakaian yang kemudian di pojok-pojok pakaian tersebut, lengan, demikian juga kerah ini seperti ini, ada sutranya. Digiring kepada mana itu tidak lebih dari 4 jari tadi. Demikian juga tidak boleh isbal, yakni menurunkan pakaian ataupun sarung ataupun izar, ya, seperti sarung di bawah mata kaki. Demikian juga, ya, sebagian beranggapan bahwa kalau tidak sombong maka tidak mengapa, maka itu adalah ucapan yang salah, ya, tetap tidak boleh. Sudah dibahas oleh para ulama. Waktu itu Nabi SAW memberikan teguran, ya, atau kemudian memberikan jawaban kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ketika dikatakan bahwa pakaiannya sering turun. Bahwa kemudian Nabi SAW mengatakan, engkau innaka lasta mimman yaf'alu dzalika khuyala, engkau tidak termasuk dari orang yang melakukan karena sombong. Di situ ada jawaban-jawaban para ulama. Ya, jawabannya adalah sebagaimana dalam hadis yang lain, iyyaka wa isbal izar, hati-hati engkau dari memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, dari izar itu seperti sarung. Demikian juga irfa izarok. Nabi berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, angkatlah izarmu, pakaianmu itu, supaya di atas mata kaki. Yaitu apa? Ketika Nabi melihat bahwa di situ ada istirkha, ada apa? Ada penurunan pakaian, diturunkan di bawah mata kaki. Dan Nabi tidak bertanya ketika Abdullah bin Umar itu pakaiannya di bawah mata kaki, apakah engkau itu menurunkannya karena sombong atau tidak? Kan demikian. Bal fahima sahabat annahum ma'muruna bi rafi mutlaqan. Bahkan para sahabat memahami bahwa mereka diperintahkan untuk mengangkat secara mutlak. Ya, ketika Nabi melihat pakaiannya Abdullah bin Umar itu di bawah mata kaki, demikian juga di situ ada athar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ditusuk oleh Abu Luluh itu, kemudian ada seorang pemuda juga menjenguk beliau, melihat pakaiannya di bawah mata kaki langsung mengatakan, angkatlah ini pakaianmu supaya di atas mata kaki. Demikian juga di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika pakaiannya itu turun ke bawah, langsung Nabi mengatakan, irfa izarok, naikkan. Tidak Nabi bertanya, apakah kamu ketika menurunkan itu sombong atau tidak? Kan demikian. Itu sudah dipahami oleh para sahabat hal-hal yang demikian. Demikian juga Abu Bakar kemudian mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pakaiannya itu turun. Ya. Walau fahima dzalika lil khayal faqat lama salah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau karena turunnya itu karena sombong saja, Nabi tidak akan bertanya. Jadi ketika Abu Bakar mengeluh itu bahwa pakaiannya sering turun, Nabi tidak bertanya apakah kamu karena sombong atau tidak. Kan demikian. Oleh karena itu, menurunkan pakaian di bawah mata kaki itu adalah termasuk dosa besar. Adapun menurunkannya tidak karena sombong, haram dan maksiat. Paham? Demikian. Semuanya adalah perbuatan maksiat. Itu.
Yang jelas sekali jawabannya adalah tadi. Ketika Nabi melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pakaian itu di bawah mata kaki, langsung mengatakan, angkatlah. Nabi tidak bertanya, apakah menurunkan itu karena sombong atau tidak, kan demikian. Paham ya? Karena sebagian mengulang-ulang apa yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian juga tidak boleh ketika kita sholat kemudian melipat pakaian, ya, umpamanya tadi pakaiannya di bawah mata kaki kemudian dilipat, tidak boleh juga. Karena itu adalah larangan, telah lewat pembahasan. Demikian juga rambut, ya, demikian. Berikutnya kita akan masuk kitabul janaiz. Al janaiz sebagian mengatakan dengan bi fathil jim, jimnya di fathah, janaiz. Ada yang mengatakan dengan yakni kasrah wa kasriha, jinaiz, dan semua itu adalah masyhur. Jenazah, ini jenazah itu sudah menjadi bahasa Indonesia juga. Seorang yang meninggal itu jenazah. Sebutkan di sini oleh beliau hadis nomor 517. Sebutkan di sini adalah Hasan lighairihi. Ada penguatnya dari hadis yang lain. Karena hadis ini dhaif. Dari sisi apa? Dari sisi para ulama seperti Imam Ad-Darqutni mengatakan itu adalah mursal, ya, terputus. Walaupun sanadnya zahirnya itu adalah hasan, tetapi ada penguat dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana Imam At-Tabrani. Walaupun di situ ada rawi juga Abu Amir Al-Qasim bin Muhammad, majhul hal, tidak diketahui keadaannya. Tapi menjadi penguat dari hadis ini tadi, hadis yang masyhur ini. Hadis ini bisa dijadikan dalil. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadhi min ladzat, perbanyaklah oleh kalian dzikra, mengingat hadim. Hadim yaitu apa? Qati, yang memutuskan al-ladzat, kelezatan, memutuskan kelezatan, kenikmatan apapun yang didapati oleh seorang. Demikian juga berkumpul dengan keluarganya, ya, bisa kemudian terputus. Al-mauti, yaitu kematian. Ingatlah oleh kalian mengingat yang memotong kelezatan, yaitu kematian. Rawi Tirmidzi, semua Imam Tirmidzi, wa Nasai, demikian juga Imam Nasai, wa Sahawi Ibnu Hibban. Saya dari Ibnu Hibban. Ibnu Hibban saya dan beliau disebutkan termasuk ulama mutasyahidin, agak bermudah-mudah. Maka dari hadis ini ada anjuran untuk mengingat kematian. Ya, disebutkan di situ banyak faedah mengingat kematian. Di antaranya adalah disebutkan di sini bisa ditulis al-ijtihad fi ta'ah, bersungguh-sungguh dalam ketaatan, wal bu'di anil ma'asi, jauh dari kemaksiatan. Karena ingat kematian, dia akan berpisah dengan dunia. Bekal apa yang akan dia bawa? Oleh karena itu memperbanyak ketaatan, menjauhi kemaksiatan, wal ikhlas fil amal, ikhlas dalam amalan. Apapun amalan dia perbuat, kalau kemudian tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ibtiad anil kibr, jauh dari kesombongan. Wal ujub, bangga diri. Wal hasad, wal khauf min Allah, takut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini membawa keberanian untuk bermaksiat. Wal istidad liqa'ihi, dan mempersiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalik, dan yang selainnya. Di situ ada hadis juga yang sahih insyaallah. Sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir, ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayyunas ya aqyas?" Siapa manusia yang paling cerdas? Nabi mengatakan, "Aktsaruhum dzikral mauti wa aktsaruhum istidadan." Yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan diri, itu orang yang paling cerdas. Semana dengan hadis tadi. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, waktu itu Nabi memegang pundak Abdullah bin Umar, masih muda beliau. Masih panjang lengan Abdullah bin Umar. Nabi mengatakan, "Ya Abdullah, wahai Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing. Aw abiri sabil, atau yang melewati suatu perjalanan. Ini semua untuk kita banyak mengingat kematian. Kemudian hadis nomor 518, hadis muttafaqun alaih. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yatamayyanna ahadukum al-mauta, jangan salah seorang kalian berangan-angan kematian, lidurrin yanzilu bihi, karena bahaya yang turun padanya, karena musibah yang dialami. Fa in kana la budda, kalau tidak bisa tidak,
ya, ingin mati umpamanya, mutamaniyan untuk dia berangan-angan, falyaqul, ucapkan ini. Kalau tidak bisa tidak, ucapkan ini. Allahumma ahyini maka natil hayah khaironi. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih bagus bagiku. Wa tawaffani, matikanlah aku maka natil wafatu, selama kematian itu khaironi, lebih bagus bagiku. Muttafaqun alaih. Kadang kalau banyak masalah, kadang orang seperti itu, berangan-angan mati, kan demikian. Walaupun itu adalah haram, tidak boleh, akan disebutkan kalau tidak bisa tidak, ucapan ini. Maka dari sini oleh Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim ini menunjukkan karohat, tapi yang benar adalah haram. Tidak boleh berangan-angan kematian. Karena apa? Karena bahaya yang dia alami. Adapun kalau bermasalahan dengan bahaya dalam masalah agama dia atau fitnah yang dialami, tidak ada karohah. Karena ini mafhum hadis ini yang dipahami. Kalau karena karena dunia maka tidak boleh. Ya, kalau karena dunia maka tidak boleh kalau karena dunia. Tapi kalau karena agama boleh, kan demikian. Dan itu banyak dilakukan oleh salafus saleh. Kalau masalah dunia dia bersabar karena sakit dan semisalnya. Kalau tidak bisa tidak, ucapan tadi. Kemudian juga disebutkan ya bahwa Syekh Albani menyebutkan juga bahwa tidak boleh ya untuk kemudian kita berangan-angan kematian. Demikian juga kalau dalam masalah agama boleh, di situ ada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, demikian juga yang lainnya disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi SAW mengatakan, wa idza aradta bi ibadika fitnah, apabila engkau menginginkan ya Allah dari hambamu itu cobaan, fitnah, faqbidni, maka matikanlah aku, cabutlah nyawaku, ilaika, di sisimu, ghairu maftun, dalam keadaan tidak terfitnah agamanya. Jadi kalau kemudian di situ banyak sekali cobaan masalah agama, boleh kita meminta kematian. Faqbidni, matikanlah aku, ya, ilaika, di sisimu, ghairu maftun, dalam keadaan tidak terfitnah. Jadi dalam hal agama boleh seorang takut terfitnah untuk kemudian berangan-angan mati. Kemudian berikutnya hadis nomor 519, ini tentang ciri-ciri husnul khatimah. Beliau memberikan pembukaan yang sebelum masuk tentang nanti bagaimana mengkafani, mandikan jenazah. Ya, butuh memang praktek ya, kalau teori kadang ya nanti lupa. Kalau pernah mempraktekkan melihat orang itu kadang lebih masuk. Ada ulama Ibnu Hazm rahimahullah taala, beliau panjang lebar ngomong tentang masalah manasik haji. Beliau tidak pernah haji, ulama hebat itu masyaallah Ibnu Hazm. Ya banyak salah, ada salahnya kan, belum pernah. Yang dari teori demikian belum pernah ke Mekah. Akhirnya disebutkan banyak salah. Sebab di sini wa an Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-mu'min yamutu bi araqil jabin. Seorang mukmin itu mati dengan araq keringat. Al-jabin ada di keningnya, dahinya ini. Ya, sekitar itu. Jadi seorang mukmin itu meninggal dengan peluh ataupun keringat yang ada di keningnya ataupun dahinya itu. Istilah kita batuk dia itu. Rawu salasah, diriwayatkan oleh yang tiga, yaitu Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, demikian juga Imam Nasai. Wa sahih Ibnu Hibban, soal Ibnu Hibban. Maka di sini menunjukkan apa? Keluar keringat di dahi seorang mukmin. Kenapa? Sebab Imam As-Sindi, lima yu'aliju min syiddatil maut, karena melawan kematian waktu itu. Masih tersisa kesalahan dia sehingga diberatkan waktu itu supaya hilang kesalahan dia itu. Liyukhalis anha, agar bersih darinya, termasuk husnul khatimah. Ada yang mengatakan juga karena malu, diberikan kabar gembira sehingga dia agak malu. Ada yang mengatakan gitu. Ada juga itu adalah suatu alamat, ya, walaupun kita tidak mengetahui. Ulama di tempat yang pertama tadi. Di situ ada ciri-ciri yang lain dari husnul khatimah, dari hadis yang sahih nanti disebutkan, yakni man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, yakni la ilaha illallah, akan masuk dalam surga. Ini yang kedua setelah ciri yang pertama tadi. Jadi husnul khatimah. Yang ketiga juga meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Dia akan terhindari dari fitnah kubur. Itu husnul khatimah juga. Meninggal hari Jumat, demikian juga malam Jumat.
Demikian juga di situ ada karena jihad. Ya. Demikian juga semua dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan," kalau Allah kehendaki seorang hamba itu bagus, as-salahu. Sebutkan as-salahu yakni apa? Diberikan taufik. As-salahu itu dari kalimat madu sebenarnya. Maknanya sebenarnya para ulama diberikan taufik ketika mau meninggal itu tobat, masya Allah. Tobat dekat dengan masjid, walaupun masa mudanya demikian. Kemudian ketika mau meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara husnul khatimah. Sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.